jamaah? Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah jangan asal sumpah kalau nggak mau hidup sengsara. Nah, jadi jangan main sama sumpah nih. Ternyata sumpah ini bisa bikin hidup kita sengsara. Nah, lebih detailnya lagi ikutin terus nih ya pelajarannya bersama guru-guru kita, Ustadz Abi Maki, Ustadz Mono dan juga Ustadz Syam. Nah, sekarang nih Abi nih ya. Kita lanjut lagi nih Bini, kadang nih ya ada orang ya yang karena niatnya sebenarnya baik nih. Akhirnya terpaksa berbohong dengan cara dia tuh bersumpah. Misalnya contoh ya buat ngelindungin orang lain dari kejaran musuh ya. Tuh akhirnya terpaksa dia bersumpah atas kebohongan kalau nggak ntar tuh orang bisa dibunuh, nauzubillah kan gitu. Terus ada juga nih yang mungkin niatnya nggak mau bersumpah. Tapi nggak sengaja, ya kan? Dia nggak pernah nggak suka nih memang bersumpah. Tiba-tiba nggak sengaja keceplosan jadi bersumpah seolah-olah gitu. Nah itu bagaimana hukumnya? Mau izin penjelasannya nih, Bi. Bismillah izin. Tafadhol, Bi. Ustaz Syam, Bismillah. Ya. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini dan di acara Islam itu indah ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Al-Quran itu begitu indah dengan mengatakan wahfadhu aimanakum. Jagalah terhadap sumpah-sumpahmu. Bahkan punten ketika mengatakan kita untuk menjaga sumpah berarti hati-hati dengan sumpah. Tapi kalau mengatakan bagaimana kalau saya tadi dipaksa misalnya atau terpaksa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada yang dipaksa dan ada yang terpaksa. Sama saja terpaksa itu karena dipaksa. Kalau seandainya dengan mengatakan saya harus bersumpah karena dipaksa, tapi hati saya nggak mau, misalnya untuk mengatakan itu, tapi punten, demi ada demi yang di belakangnya. Kalau demi melindungi keburukan, pastinya adalah masuk dalam yaminul khamus. Artinya adalah bisa dikatakan sumpah palsu yang benar-benar ini adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah mengatakan iyyakum bisyahadati zur, jangan sampai Anda menjadi kesaksian palsu. Biasanya kalau saksi pasti diminta sumpah dan apabila dia bersumpah dengan kesaksian palsu, naudzubillah, ini adalah peringatan yang sangat besar yang Allah sampaikan melalui lisan Rasulullah sampai ini adalah yang mal'un atau terlaknat. Tapi kalau seandainya ya bahkan harus berbohong ketika punten ingin menyelamatkan muslimin muslimat misalnya dalam keadaan perang. Ditangkap sama orang kafir. Iya, lalu ditangkapnya misalnya contohnya punten, setelah itu apa? Lalu ditanya berapa jumlahnya orang-orang yang ada di sana? Padahal jumlahnya hanya 3.000, dikatakan 30.000. Beneran, dia katakan demi Allah 30.000. Dia katakan demikian untuk mengangkat izzah kekuatan muslimin muslimat dengan mengatakan seperti itu. Bahkan dalam keadaan peperangan seperti itu Rasulullah mengatakan al-harbul makid, bahwa yang namanya pedang ini makidah. Makidah itu apa? Tipu daya. Tapi kalau seandainya tidak diperlukan, jangan wahfadhu aimanakum. Tapi kalau seandainya terpaksa, lihat keterpaksaannya apakah melindungi yang hak atau yang batil. Ketika melindungi yang batil berarti ghumus. Tapi kalau melindungi yang hak, ini adalah kebaikannya, maka lakukan karena menyelamatkan orang. Bismillah. Kenapa? Dengan syarat ada dalam Al-Quran wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tapi hatinya berada dalam ketenangan, dalam keimanan pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan saya lakukan ini karena ada alasan tertentu. Mungkin alasan ini yang menyebutkan dalam Al-Quran wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Saat itu dengan mengatakan seorang sahabat diperintahkan untuk u'lu hubal, ayo katakan hubal Tuhanmu, maka dia mengatakan sambil meneteskan air mata kalimatnya ilahi hubal, Tuhanku adalah hubal. Lalu dia menangis bicara kepada Rasulullah, saya mengatakan ini ya Rasulullah. Rasulullah dengan tegas mengatakan melalui ayat ini wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tapi hatinya berada dalam ketenangan dan keimanan. Bagaimana kalau tidak sengaja? Yang namanya tidak sengaja, cepat beristighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya tidak sengaja untuk melakukan hal ini. Ya kenapa? Sangat mengerikan sekali. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kenapa? Karena ketika bersumpah ini adalah Al-Quran mengatakan jaga sumpahmu, jaganya 3. 1, jangan sembarangan sumpah. Jaga. Yang kedua, setelah bersumpah tolong jaga sumpahnya, jangan sampai dilanggar. Seandainya terlanggar sumpahnya, maka jangan lupa jaga nomor 3-nya apa? Kifaratnya. Ulangi lagi. 3, ketika mengatakan wahfadhu aimanakum, jagalah sumpahmu. 1, jangan sembarangan keluar. Ini pertama. Apabila keluar sumpahnya, maka tolong laksanakan.
Apabila tidak sempat melaksanakannya karena ada udzur syar'i yang terjadi, maka tolong jaga dengan sempurnakan kifaratnya. Ini kalimat yang sangat luar biasa ketika dikatakan wahfadzu aimanakum. Maka punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika bersumpah tidak dengan membawa nama Allah, ini pun adalah dosa yang sangat besar. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sengaja, tidak sengaja. Ketika sengaja, hati-hati. Ketika tidak sengaja, cepat beristighfar dan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dan punten dengan mengatakan jujur, maaf, saya tadi bersumpah dan saya keceplosan dan saya itu tidak benar. Minta maaf kepada orang yang bersangkutan, selesai urusannya. Namun bukan hanya itu yang paling berat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa yang sudah sumpah namun terlanggar sumpahnya untuk memperhatikan kifaratnya. Dan ini adalah ada dalam Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan lagi nih ya, bicara fiik. masalah itu ya. Nah sekarang buat jam yang ada di rumah nih ya, kayak kita mau melihat sebuah tayangan tentang parodi nih. Sekali lagi parodi ya, atau cerita ini dibuat-buat nih. Yang lucu seseorang yang berbohong. Ini tayangannya. Wih, Gorengan itu bang? wah iya dong. Emang puasa? Ya sahur sih. Oh sahur, berarti puasa nih. Ya saya inget gue sih belum kena kopi gue dari pagi. Iya itu Ki, kalau memang ingat. Iya. Udah nyepelin gue. Tuh gue beli gorengan buat buka ntar. Ada seorang bocah karena berbohong di bulan puasa kena ajab. Orang bisa kentut. Baru bisa kentut. Iya bang, siang kentut bang ya? Gimana rasanya itu orang bisa kentut? Lo kemana mang? Mau tukang gorengan gue. Mau beli gorengan lagi? Lah itu goreng masih banyak mang. Gue takut diajab. Orang bisa kentut. Gue tadi ngambil gorengan 12. Gue ngakuin 10. Wah. Ya ini sekali lagi ya, ini hanya parodi aja. Cuma kita ambil banyak cerita-cerita yang mungkin kalau misalnya kita lihat itu ada pelajaran-pelajaran di baliknya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat Ustadz Syam nih. Apakah terdapat denda bagi orang yang melanggar sumpahnya? Lalu seperti apakah denda maupun sanksi bagi orang yang melanggar dari sumpah tersebut? Mungkin mohon izin penjelasannya guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi kembali guruku, Ustadz Maulana, Ustadz Abi Maki, Mas Fadli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan jamaah yang masih stay untuk menyaksikan Islam itu indah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 89, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. Maka denda yang pertama bagi orang-orang yang melanggar sumpahnya, kafaratnya adalah yang namanya membebaskan budak. Karena di zaman sekarang sudah tidak ada budak, maka yang dikatakan Al-Quran adalah tut'imuna ahlikum, yang namanya asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa engkau beri makan kepada keluargamu. Jadi ada juga orang yang beri makan dibedain gitu. Bukan itu makanan sehari-harinya, mungkin sehari-hari dia makan mewah, tapi giliran nyumbang itu bukan standar dia gitu. Jadi standarnya harus standar yang namanya apa yang biasa kau berikan makan kepada keluargamu, itu yang menjadi kafaratnya untuk memberi makan 10 orang miskin. Au kiswatuhum, atau memberi yang namanya pakaian. Au tahriru raqabah, faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Kalau enggak bisa memberi makan orang miskin, memberi pakaian, barulah disebutkan berpuasa 3 hari untuk membayar yang namanya kafaratnya. Kemudian dikatakan bahwasanya emang boleh melanggar sumpah. Bahkan jangankan boleh, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan kalau ada yang lebih baik daripada itu maka langgar sumpahmu. Kalau ada yang lebih baik daripada itu maka langgarlah sumpahmu. Misal ada orang bersumpah, saya bersumpah demi menjaga tubuh saya mulai hari ini tidak akan pernah lagi makan nasi misalnya. Demi Allah saya tidak akan lagi mau makan nasi. Tiba-tiba hari ketiga ibunya masak.
Ibunya masak, lalu kata ibunya, "Nak, mama udah masakin nasi ini buat kamu." Maka subhanallah, mana yang lebih mulia antara taat terhadap sumpahnya tadi atau taat terhadap perintah ibundanya? Justru lebih mulia dengan taat terhadap perintah ibunya. Kalau saya nggak makan masakan ibu takut tersinggung, sakit hati, termasuk yang namanya uququl walidain. Nanti dia sakit hati udah dimasakin banyak-banyak, ibunya datang dari kampung, datang ke kota melihat anaknya yang lagi kuliah, nah dimasakin subhanallah. Lalu dia bersumpah, "Ya Allah, padahal saya udah berjanji bersumpah demi Allah untuk tidak makan nasi ini." Padahal ibunya datang dari kampung masakin dia nasi, makanan kesukaannya, maka dia harus melanggar sumpahnya. Langgar sumpahmu, lalu engkau makan masakan ibumu karena itu memuliakan orang tua, memuliakan ibumu, takutnya dia sakit hati, lalu bayarlah kafaratnya. Kafaratnya membayar yang namanya 10 orang miskin, memberi makan kepada 10 orang miskin. Maka subhanallah, kalau satu kali makan hitungannya 75.000 misalnya atau 50.000, maka kalau 10 ya 500.000 gitu ya. Nggak terlalu berat lah insya Allah ketika orang-orang yang namanya memang memegang teguh. Wahfadhu aimanakum, yang memegang teguh, menjaga betul-betul yang namanya sumpahnya. Akan tetapi yang kedua yang sangat perlu untuk kita perhatikan, kafaratnya ini bukan hanya yang namanya melanggar sumpah. Pada saat baginda Nabi SAW masih ada, bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah bersumpah untuk tidak lagi mau menafkahi yang namanya keponakannya. Karena keponakannya termasuk daripada panitia gibah pada saat itu. Panitia memfitnah yang namanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wardhaha. Pada saat itu memberikan hadis bohong yang sangat terkenal kisahnya. Maka kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Saya hari ini tidak mau lagi untuk yang namanya menyantuninya, memberikan nafkah kepadanya, akan tetapi disuruh untuk yang namanya melanggar sumpahnya." Kenapa? Karena ada kebaikan yang lebih baik daripada hal tersebut. Maka kalau tadi sudah bersumpah namun ternyata ada sesuatu yang lebih baik, maka langgar sumpahmu sambil membayar dendanya. Melanggar sumpah juga berlaku bagi orang-orang yang seperti misalnya sumpah jabatan gitu ya. Bukan hanya kena hukum pidana, tapi juga kena hukum Islam, kafaratnya. Maka dikatakan kalau mungkin yang tadi dibahas ada laknat Allah. Bagaimana bentuknya laknatnya Allah? Bagi orang yang jujur, kita tidak usah nungguin laknat Allah karena kita yakin benar. Enggak usah juga nungguin laknat Allah bagi orang yang lain gitu. Misalnya sama-sama bersumpah nih, kalau saya yang bohong saya yang dilaknat. Yang satu juga mengatakan kalau saya yang bohong saya yang dilaknat. Kita yang jujur tadi nggak usah nungguin gimana laknat Allah di dunia. Yang jelas pasti yang berbohong akan mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan ingat pasti hidupnya tidak akan pernah tenang karena dia nungguin, ya Allah saya bohong, sayalah ini yang dilaknat. Pasti hidupnya tidak akan tenang. Betul. Dan tidak akan pernah bahagia. Wallahu a'lam. Ya jadi janganlah kalau bersumpah-sumpah itu jangan yang enak-enak disumpah-sumpahin. Segala sesuatu yang halal disumpahin jadi haram akhirnya kan. Nggak boleh makan nasi. Ustaz Syam nggak boleh loh. Sumpah nggak boleh makan nasi. Waduh, ntar makin kurus. Jangan ya kan. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat Ustaz Maulana nih. Kita bicara masalah tadi tentang hukum ya. Tadi Abi sudah sempat membahas juga sedikit. Ustaz Syam membahas sedikit. Tapi kita pengen detailnya nih. Iya. Ya, bagaimana jika seseorang ini bersumpah atas nama selain Allah dan apa hukuman bagi orang yang mempermainkan suatu sumpah? Mau izin penjelasannya sekali praktek Ustadz boleh Ya, nih? aku mau praktek langsung. Pino, minta Qurannya ya. Langsung praktek Quran satu dulu. Yang benar. Hukum bersumpah selain nama Allah. Izin Nabi, izin Sasam bisa ikut bergabung. Oke. Kita praktek ya. Iya, iya. Masya Allah, makasih banyak. Sasam surah At-Taubah tadi. Baik, silakan Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin karena ada Abi di sini. Nah, Abi yang pegang ini. Iya. Saya sama-sama ya. Nah, hukum bersumpah selain nama Allah. Bagaimana kalau sudah kejadian ada yang bersumpah dengan nama Allah? Selain dari kalau bersumpah dengan nama Allah, sesuai tadi Sasam dibuka, kemudian ada wudhu. Ada yang masih ada wudhunya ya. Contoh silakan Mas Sasam. Iya, bersumpah. Saya bersumpah. Iya. Saya akan menikah. Iya. Alhamdulillah. Tahun ini. Jangan Ini sebut belum tahunnya, tahu. Ustaz. Jangan sebut tahunnya, masih ngambang itu. Puasa kita Bayar kalau nggak jadi kafarat tahun nanti. ini. Bayar kafarat nanti. Itu yang pertama. Atau yang kedua yang biasa kita lihat di TV-TV atau Iya. kalau ada di acara-acara diginiin. Ini jabatan ada biasanya. Ustadz atau imam yang pakai toga dan sebagainya biasanya kan. Kemudian disumpahin. Nah, ada juga begini, angkat tangan. Iya. Masya Allah. Saya simpan dulu. Tapi diangkat tangannya. Mas Fadli dong. Nih, angkat tangan. Gitu ya Bi? Iya, Karena begini. sumpah itu tangan kanan.
Kemudian ini, maaf, Ada yang salaman. salaman. Jangan bersentuhan dong ya. Enggak, ini pura-pura. Kan ini Kalau udah digambar physical- katanya salaman. Physical distancing. Ih, kelihatannya salaman kok Ya, gitu gitu. kan. Karena nggak kena tuh. Iya. Oke. Jadi gitu. Iya. Ada juga yang angkat tangannya gini. Macam-macam. Nah, isi kontennya ini harus dilihat. Biasanya orang bersumpah dengan 3 gambar ini. Oh, kenapa 3 gambar ini? Coba Saya gunakan contoh. yang biasanya nih, biasanya. Kalau di daerah kita sasamnya enggak usah disebut. Iya. Nama penyakit yang disebut. Innauzubillah. Nama penyakit. Matematika. Mati lalu kok. Apaan itu? Maksudnya mati. Oh, ya Allah ya Robi. Yang pertama bersumpah dengan orang tuanya. Kalau tidak bisa jadi orang tuanya diambil, mati. Nauzubillah. Nauzubillah. Ada yang lebih parah lagi, anaknya akan sengsara. Akan dilaknat. Bayangkan ketika dia sebut anaknya, dia sebut namanya, demi anakku. Padahal yang bersumpah selain Allah atau nama-nama itu cuma Allah. Wadduha, wal laili, nama-nama, wal asri, demi. Yang ini tadi bersumpah akan kematian. Ada lagi nih, gimana Ustadz hukumnya orang yang bersumpah selain nama Allah. Bahkan ada yang bersumpah menyebut nama Rasul, menyebut nama nabi-nabi terdahulu. Maka ini digolongkan termasuk musyrik atau bisa jadi kafir. Nah kalau sudah terlanjur, gimana? Tadi kan kalau para ketika kita mendengar ada yang bersumpah selain nama Allah, maka kita ucapkan la ilaha illallah. Jadi prakteknya, misalkan ada yang bersumpah, Ustaz Sam bagus ya praktek. Iya, siap. Atau Mas Padli aja deh. Kenapa? Yang rese-rese. Kena aku kok ngomong rese-rese. Kerjain loh. Kenapa? Kan anak gaul gitu. Iya, kenapa? Coba bersumpah. Hah? Bersumpah. Sumpah gimana Misalkan maksudnya? bersumpah kepada Rani. Rani lagi nonton nih. Oh, istri saya. Bersumpah ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah insya Allah saya akan selalu berusaha membahagiakan keluarga saya. Saya tidak akan menikah lagi. Bisa Oh, bersumpah. nggak bisa gitu. Ntar kalau tiba-tiba Allah qadarullahnya bahaya, nanti kita nggak main-main gitu. Saya sih mau mancing ya. Iya. Bisa nggak Ternyata Mas Padli ujungnya ke bersumpah supaya tidak nikah lagi? Hah? Jangan. Insya Allah selama istri saya masih ada. Iya kan? Iya benar juga sih. Iyalah. Kalau istrinya Gak masih usah hidup. nanya macam-macam, mungkin balik ke tema aja. iya. Ya Allah ya Robbi. Pertanyaannya ya. Tunggu dulu. Saya sebenarnya Iya, iya. mau suruh Mas Padli bersumpah yang salah. Enggak. Yang dengan selain nama Allah coba. Saya menjadi saksi Gak sama. mau ah. Gak mau ah, kata Contoh saya aja dosa. dulu. Iya contoh. Contoh aja dulu, seandainya. ya. Demi bintang. Ada Ya, bintang. Kita sayang. langsung bertiga yang mendengarkan. Langsung ucapkan la ilaha illallah. Jadi orang yang mendengarkan sumpah yang salah pun seharusnya mengucapkan la ilaha illallah. Contoh kita nonton TV, ada sinetron atau apa tayangan-tayangan. Tiba-tiba kita nonton film apa gitu yang bukan agama Islam. Kita yang nonton langsung ucapkan la ilaha illallah. Oh, kalau ada sesuatu yang Sesuatu ada yang sumpah, menyalahi. menyalahi aturan. Contoh, lah, kok dia bersumpah atas nama ini ya? Kita langsung seharusnya kita sebagai orang beriman langsung mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika ada orang yang bersumpah dengan menyebut nama-nama Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka. Maka Rasulullah SAW langsung mempraktekkan dengan mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan ada dengan mudahnya mereka bersumpah dengan atas nama Nabi. Dengan atas nama Nabi terdahulu. Cuma dalam hal ini makasih banyak Abi tadi sudah menegaskan memang kebiasaan ada suku, ada bangsa itu kebiasaan dikit-dikit bersumpah. Ternyata dijelaskan oleh Abi tadi itu adalah bentuk kemuliaan. Masya Allah. Bentuk mempertegas dan sebagainya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana sampai ngos-ngosan nih ngejelasin Aku prosesnya. enggak ngos-ngosan. Aku bahagia hari ini. Bahagia. Sudah mendapatkan penjelasan dari Ini apa kata Abi? Kata Abi ini apa? Ini yang tadi kuburan. Cuma gambarnya hitam putih kayak TV zaman dulu. Iya. Enggak apa-apa. Aku sengaja minta Pino jangan berwarna. Maaf supaya Pak, orang Bapak bisa duduk dulu Pak. Udah selesai? Ada tausiah lagi yang Oh, iya, lain. benar. Iya maaf Pak. Iya, kita lanjutin lagi ya. Ini Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi. Tadi Ustadz Maulana mengatakan nih, zaman Rasulullah itu ternyata juga ada orang yang sumpah-sumpah. Tapi kita kan penasaran nih, mungkin Abi bisa sedikit menceritakan sirahnya ya. Seperti apa, untuk apa sajakah nih Rasulullah dan para sahabat terdahulu ini melakukan sumpah atau dalam bersumpah. Mohon izin. Ya, Tafadhol bismillah. penjelasannya Bi. Izin, iya asatid. Bismillah, Allah ibarik fiik. Subhanallah, kata-kata yang sangat luar biasa tadi contoh dari Ustadz Maulana Jazakumullah khair. Iya, tadi juga ayatnya daripada sumpah itu Ustadz Syam sudah menyampaikan dengan gamblang dan dengan jelas sekali.
Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Yang jelas di zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, itu pernah ada seorang bertanya Buhairah kepada Rasulullah untuk meyakinkan kalau dia itu Muhammad Rasulullah atau bukan. Dan dia mengatakan kalimatnya, as'aluka bismil uzza wal lata. Kalimatnya, aku bertanya kepadamu atas nama Uzza dan Lata. Padahal saat itu Rasulullah belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tapi jawabannya mengatakan, la tas'alni bismil Uzza wal Lat. Demi Allah jangan kau bertanya kepadaku atas nama Uzza dan Lata. Karena tidak ada yang aku benci di dunia ini kecuali Uzza dan Lata saat orang-orang menyembahkannya. Maka saat itu adalah salah satu tanda kenabian kalau Nabi ini tidak akan pernah bisa dan tidak akan mau menjawab sesuatu yang ditanyakan atas nama Uzza dan Lata. Semakin yakin Buhairah ini kalau ini adalah seorang Nabi. Jadi Rasulullah sangat-sangat tidak senang ketika ada yang bertanya atau bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala karena hukumnya tadi digambarkan syirik. Iya. Lalu Rasulullah SAW ketika bersumpah tanpa sumpah pun sebenarnya Rasulullah itu sudah benar. Kalimatnya la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun disampaikan Rasul itu wahyu. Jadi kalau Rasulullah tidak perlulah untuk mengatakan bersumpah. Karena apa? Karena yang diucapkan adalah wahyu. Itu kalimatnya. Namun ada beberapa kalimat yang sangat luar biasa. Contoh saja untuk menegaskan. Ada kalimat yang luar biasa disampaikan Rasul SAW dengan singkat saya sampaikan. Ya, punten kalimatnya salasatun uqsimu alaihinna. 3 hal yang aku bersumpah kepadanya. Uhadithukum hadizan. Dan aku akan sampaikan kepada kalian. Fahfadhuhum. Maka jagalah. Kata Rasulullah. Di antaranya. Karena Rasulullah bersumpah. Iya. Kalau ini adalah kata-kata yang luar biasa. Jaga. Jangan sampai lupa. Apa kata Rasulullah 3 hal ini. Sampai disumpah dari dulu-dulu. Dari awalnya. Pertama, mana qasamalun min sadaqah. Tidak akan pernah berkurang harta seseorang gara-gara sedekah. Nggak mungkin, nggak mungkin. Iya. Dengan singkatnya mengatakan, kalimatnya Rasulullah mengatakan. Yang keduanya, tidak akan pernah orang ini menjadi terhina karena memaafkan orang. Subhanallah. Jadi justru semakin banyak orang itu memaafkan orang lain yang menzoliminya, maka Allah semakin memuliakan orang itu. Rasulullah SAW sumpahnya dengan mengatakan demikian. Lalu Rasulullah yang ketiganya sampai dia katakan SAW 3 hal yang aku sumpahi. Maka anda jaga. Yang ketiganya adalah kalimatnya. Ma tawadu'a ahadan illa rafa'ah. Tidak ada orang yang lebih tawadu kecuali Allah akan junjung tinggi derajatnya. Itu kalimatnya. Jadi kalau Rasulullah sudah bersumpah itu sangat-sangat penting. Makanya dengan mafahfadhu maka jagalah. Dan ingat. Yang namanya sumpah ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, ada dalam hadis Rasulullah SAW, hadisnya sahih. Jadi punten, ada 2 orang di zaman Yahudi, 1 ahli ibadah, 1 ahli maksiat. Tapi yang ahli ibadah ini setiap hari dia suka datang berkunjung ke temannya yang ahli maksiat dengan mengatakan, tinggalkanlah maksiat itu, jangan kau lakukan maksiat, ayolah sekarang tobat, ayo ngaji bersamaku, ibadah bersamaku. Lalu orang yang berbuat maksiat mengatakan, da'ni baini wa bain Allah, tinggalkan aku dari sini. Kenapa? Karena ini urusan aku dengan Allah, kamu ini gak usah ikut campur. Pergi lagi yang soleh. Besoknya lagi, datang lagi berkunjung. Tinggalkan maksiat ini, ayo bareng bersamaku. Salat bersamaku, ngaji bersamaku. Dia mengatakan, memang kamu siapa? Ngurusin aku. Apakah kamu malaikat rakib? Malaikat atid yang selalu mencatat amalanku. Ini ada urusan aku dengan Allah. Lalu mengatakan, ini memang urusanmu dengan Allah. Tapi cepatlah taubat. Dia katakan, ini urusanku dengan Allah. Dia tetap kekeh maksiat. Besoknya datang lagi, ibadahlah kepada, enggak ini urusan aku dengan Allah. Mau taubat apa enggak? Saya ini urusan saya dengan Allah. Tiba-tiba orang soleh mengatakan kata-katanya, demi Allah kamu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosamu. Dengan mengatakan wallahi la yaghfirullahu laka, demi Allah Allah tidak akan pernah menghapus dosamu walaupun engkau minta ampun. Tiba-tiba punten, Allah kalimat yang sangat indah, man ya'lu alayya, siapa yang telah memutuskan nama Allah dengan memutuskan aku tidak mau memaafkannya, justru hari ini aku katakan, wahai orang yang berbuat maksiat, aku maafkan kamu dan engkau menjadi ahli jannah. Wahai engkau yang selalu enaknya bersumpah atas namaku, bahkan dia ini seenaknya mengatakan kalau Allah tidak akan mengampuninya, maka engkau akan masukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Maka jangan pernah mengatakan dia di neraka, demi Allah dia di neraka. Dia di neraka, tidak. Urusan neraka dan sorga hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kisah yang sangat baik terasa untuk diketahui. Ini pelajaran luar biasa ya, yang selama ini kita banyak dengar orang yang masuk neraka loh, kafir loh, kafir. Nah ini nggak boleh nih, nauzubillah. Ini Allah punya perhitungan sendiri sama orang-orang yang kayak gitu, nauzubillah. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih ya,
Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi menjawab pertanyaan yang masuk ke sosial media Islami Twinda. Dan insya Allah nanti kita juga akan berdoa bersama ya. Mudah-mudahan doa kita juga bisa diijabah sama Allah nih ya. Setelah yang satu ini tetap di Islami Twinda. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.